Ini semua tentang dominasi. Apakah kalian semua akhir-akhir ini memperhatikan fenomena aneh, di mana kalian melihat doa-doa di tempat umum? Dan ketika saya bilang doa di tempat umum, maksud saya doa-doa yang seharusnya bisa dilakukan di tempat pribadi, tapi malah dilakukan di jalanan, di luar gedung, dengan pengeras suara yang keras. Beberapa orang di kota New York mulai memperhatikan hal ini. Dan semua ini berasal dari kelompok agama tertentu yang terus-menerus mencoba membuktikan dominasi mereka berulang kali. Dan mereka terus melampaui batas sebisa mungkin. Ini sudah dimulai sejak lama. Tapi baru-baru ini, kami mendengar cerita tentang sekelompok Islamis yang keluar dan berdoa di depan sekolah putri, sekolah untuk anak-anak perempuan di New York City. Padahal ada masjid persis di sebelahnya. Kenapa mereka melakukan ini? Karena ingin menunjukkan dominasi. Dan banyaknya rekaman yang bisa kamu temukan tentang peristiwa-peristiwa ini sebenarnya cukup membuat tercengang. Selamat datang di Meteor, selamat datang di Pushback. Aku Mei Raka, pembawa acara kamu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan ketik di video ini kalau kamu sudah muak dan ingin melawan. Jadi, seorang pria di Irlandia Utara marah ketika melihat dua orang Islamis sedang berdoa di ruang ganti gym dan mengusir mereka. Ini bukan masjid, kamu tidak bisa berdoa di sini, keluar. Beginilah cara kamu menanganinya. Tidak ada yang melakukan ini di negara-negara muslim. Mereka hanya melakukannya di barat untuk menunjukkan dominasi. Ini penting untuk dipahami. Video seperti ini tidak ada di Arab Saudi atau di Qatar. Karena kamu tidak akan pernah melakukannya di sana. Mereka punya alasan keagamaan di balik ini. Dan kita akan bahas itu sebentar lagi. Mari kita tonton. Kami hanya sedang berdoa di sini. Tidak, seharusnya tidak. Ini bukan ruang doa. Ini ruang ganti. Orang-orang masuk ke sini untuk berganti pakaian. Ini bukan tempat berdoa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baiklah, mari kita mulai. Itu bukan masalah saya. Kami tidak percaya ini ruang itu. Baiklah, saya di sini untuk berganti pakaian, teman-teman. Saya bukan di sini untuk menonton jebakan sialan ini. Permisi. Itu benar-benar omong kosong. Benar? Excuse me, can I get coffee? Sekarang, saya harus bilang bahwa jika seseorang ingin berdoa dan mereka tidak punya tempat, maka saya mendukung itu. Saya tidak keberatan. Pertanyaannya mulai muncul ketika itu sebenarnya bukan tentang doa, tapi lebih kepada menunjukkan dominasi. Saya tidak yakin kalau video ini termasuk salah satu dari video-video seperti itu. Saya tidak yakin kalau dua orang ini melakukannya dengan sengaja. Karena kalau mereka melakukannya dengan sengaja, biasanya mereka melakukan hal-hal yang lebih seperti ini. Dalam hal ini, badai salju. Di jalur 94 arah timur untuk keluar dan berdoa. Saya sudah. Itu. Semuanya. Sekarang, tahu tidak? Kamu tahu apa yang membingungkan tentang ini? Karena jika kamu adalah seseorang yang menonton ini dari pinggir, dan kamu tidak mengerti bahwa ini adalah bagian dari apa yang mereka lakukan untuk dengan sengaja menunjukkan dominasi mereka, kamu akan melihat ini dan berkata, wow, ini sebenarnya cukup menginspirasi. Ini adalah seorang pria yang begitu berkomitmen pada doa hariannya, sehingga bahkan di tengah badai salju pun dia rela keluar dan melakukannya. Dan itu benar. Itu adalah hal yang mengesankan untuk dilakukan. Masalahnya cuma, ini agak janggal. Agak aneh jika berpikir bahwa boleh-boleh saja keluar dan berdoa di jalan tol. Apa maksudnya itu? Seperti apa sebenarnya? Mari kita lihat ini. Yo bro, gue bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Tapi, jadi gue coba ke kamar mandimu dan lihat bro, ada 12 orang dari kalian lagi berdoa. Bro, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada 12 orang di dalam sana lagi berdoa sekarang bro. Kamu lagi ngapain? Gue cuma kesini buat berdoa. Pergi berdoa di mobil sama penceramah. Ini bukan masjid bro. Ada apa sama kalian semua bro? Lihat tangan gue juga kena bro. Ini bukan monster bro. Iya. Oke, jadi fakta bahwa ada polisi Islamis itu sendiri sudah mengkhawatirkan. Tapi aku mau bicara tentang fenomena ini karena menurutku ini menarik. Menurutku inilah batasannya, di mana hal ini membuat kita merasa tidak nyaman saat menontonnya. Maksudku, pria itu hanya ingin berdoa, jadi biarkan saja dia berdoa. Dan sebagai orang yang religius, aku peka terhadap hal itu. Aku ingin orang-orang bisa berdoa ketika mereka perlu berdoa. Menurutku, inilah batasan yang coba mereka pertahankan. Mereka mencoba menunjukkan dominasinya. Tapi di saat yang sama, membuatmu merasa kalau kamu mengatakan sesuatu atau merasa aneh tentang itu, kamu dianggap Islamofobik, atau tidak percaya pada kebebasan beragama. Dan itu adalah posisi yang aneh dan membingungkan kan? Jadi, kenapa aku menunjukkan video-video ini dulu ke kalian? Alasannya adalah, karena ketika itu hanya satu orang. Ketika itu bazan, satu injunasan. Ketika itu terjadi di tempat injunasan. Rasanya seperti, kamu tahu kan? Ya sudah, hormati saja.
Pria ini ingin berdoa. Di luar sedang badai salju. Baguslah buat dia. Pria ini perlu berdoa. Dia ada di ruang ganti. Bagus untuk dia. Pria ini sedang menghalangi kamar mandi. Dan dia butuh. Dia seorang polisi. Ya sudah, bagus untuk dia. Ayo lakukan saja. Tapi yang terjadi adalah mereka mulai dengan seperti itu, lalu berubah menjadi seperti ini. Atau seperti ini. Dan semoga Allah menerima amal baik dari kami dan dari kalian. Dan setiap tahun dan kalian. Atau ini. Dari Ramadan hingga malam Lailatul Qadar. Atau ini. Tahun. Dan setiap tahun dan kamu. Atau ini. Benar kan? Semua ini. Sekarang, aku tidak tahu apakah ada di antara kalian yang bisa melihat ini dan berpikir bahwa ini bukanlah sebuah pertunjukan dominasi. Ini adalah sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan. Allah Maha Besar. Ada megafon yang dibunyikan keras. Itu aneh. Sejauh yang aku tahu, kebanyakan orang berdoa dalam keheningan. Dan ketika mereka berdoa dengan suara keras, biasanya di dalam gedung. Namun mereka harus melakukannya dengan pengeras suara agar semua orang tahu. Semua orang tahu. Ingat, pengeras suara belum ada. 500 tahun yang lalu. Jadi kamu tidak bisa bilang itu sudah ada 500 tahun yang lalu. Itu hal yang cukup baru. Dan mereka memastikan semua orang tahu bahwa sekarang ada doa yang bersifat Islamis. Ingat, ini soal dominasi. Adalah yang terbesar. Sekarang, Amy Maid memposting ini. Kongres Islam menaklukkan Amerika Serikat selama unjuk rasa untuk Hamas. Di luar Downing Street di London, para tentara Islam berhenti untuk salat maghrib. Apakah Barat yang naif bahkan menyadari bahwa salat maghrib berisi surah Al-Fatihah, yang merupakan salah satu teks paling anti-Kristen dan anti-Yahudi dalam Al-Quran? Selain itu, tahukah Anda bahwa salat berjamaah di jalanan ini sebenarnya adalah bentuk konfrontasi dan pernyataan? Umat Muslim sedang menegaskan supremasi mereka. Secara implisit, menuntut agar semua orang lain yang ingin lewat di jalan tersebut harus menyesuaikan diri dengan mereka. Ini adalah perwujudan dari pepatah lama Islam bahwa Islam harus mendominasi dan tidak boleh didominasi. Islamlah yang mendominasi. Pada akhirnya, tidak bisa dihindari bahwa para pemimpin di semua negara barat harus memutuskan apakah mereka akan mempertahankan hukum dan budaya mereka sendiri atau mereka akan tunduk pada norma dan praktik Islam satu persatu, sampai akhirnya mereka menjadi negara syariah. Saya ingin kalian semua mengingat bagaimana video ini dimulai. Karena inilah strategi yang mereka gunakan persis seperti itu. Itu dimulai dengan perilaku yang tampaknya biasa saja. Dan jika kamu adalah orang yang baik, normal, dan simpatik, kamu tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Misalnya, orang ini punya kebebasan beragama. Tapi semuanya bergerak sangat cepat, sangat dramatis. Dan sebelum kamu menyadarinya, sudah ada penegasan nyata atas dominasi itu. Dan itulah masalahnya. Karena mereka menyentuh sisi dalam diri kita yang percaya pada kebebasan, percaya pada hak beragama, percaya pada kemampuan orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dan dengan sangat cepat, semuanya langsung berubah seperti itu. Dan itu memang strateginya, bukan sebuah kebetulan. Kamu tidak. Kamu tidak menonton ini dan merasa tidak nyaman tanpa alasan, lalu merasa jijik tanpa menyadari perkembangannya. Itulah memang tujuan dari semua ini. Dan menurutku, itu sangat bermasalah. Pada titik mana kita beralih dari merasa simpati menjadi sadar, tunggu dulu, ini adalah sebuah pengambil alihan. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.